Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap teman-teman selalu dalam lindungan Tuhan ya. Oh iya, sebelum lanjut lebih jauh, ada baiknya jika saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Anggreni Aprilianing Tias. Dan biasanya orang-orang itu manggil saya Tias ya, lebih gampangnya seperti itu. Untuk renungan firman Tuhan kali ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat pada Matius 7 di ayatnya yang ke-8 yang berfirman demikian. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Amin. Untuk firman Tuhan kali ini akan saya beri tema atau judul, yaitu sabar dalam menantikan jawaban dari Tuhan. Teman-teman, pernah gak kalian itu datang ke rumah sahabat kalian itu tengah malam kayak gitu? Tengah malam minta tolong, dan kita kan sebelum masuk rumah dia kan otomatis mengetuk pintu rumahnya ya. Mungkin sebelum kita mengetuk pintu rumah itu biasanya kan membutuhkan keberanian kan. Karena kan sering banget muncul-muncul perasaan gak enak, kayak sungkan malam-malam kok bertamu di rumah orang, atau malu malam-malam gini kok ke rumah orangnya ngapain kayak gitu. Tapi kalau udah kepepet banget kan otomatis kita memberanikan diri. Dan selain itu juga biasanya juga timbul pikiran-pikiran kayak gini, dia di rumah gak ya? Dia mau bukain pintu buat aku gak ya? Nah, kalau kita bertamu ke rumah kan, orang kan otomatis kita salam dulu lah ya, kayak ngetuk pintu lah, tok 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 tok, permisi, shalom. Nah, yang di rumah kan yang punya rumah otomatis jawab, siapa ya? Kalau kita jawabnya, ini aku si A, sahabat kamu, aku minta tolong, ini penting banget kayak gitu. Dia seorang sahabat yang baik itu pasti akan membukakan pintu untuk kita. Ketika dia tahu itu yang datang adalah kita, dan kita sangat perlu bantuan dia, pasti pintu itu akan dibukakan untuk kita. Nah, dalam ayat yang kita baca tadi ini, Tuhan katakan setiap orang yang mengetuk baginya maka pintu akan dibukakan. Jadi dalam kata mengetuk di sini tuh menunjukkan adanya makna bahwa Tuhan meminta kita untuk mau datang mencari atau menghampiri Tuhan. Walaupun itu hanya lewat doa saja. Kita pun juga menyadari ya teman-teman ya, biasanya kan kita tahu kalau doa kita tuh nggak mungkin langsung dijawab sesekali itu juga. Nggak langsung Tuhan jawab. Kali itu juga kita minta langsung dijawab. Maka dari itu Tuhan mengingatkan kita juga untuk selalu tekun dalam doa dan lebih sabar lagi dalam menantikan Tuhan bekerja untuk menjawab permohonan kita. Nah, kalau kita renungkan kembali juga teman-teman, maka ada beberapa hal itu yang perlu kita mengerti sehubungan dengan jaminan Tuhan bahwa setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Jadi ada kayak syarat-syarat gitu yang kita mestinya harus tahu juga. Yang pertama adalah jaminan ini diberikan hanya kepada para sahabat Tuhan. Jadi kita yang pertama tuh harus mengenali Tuhan terlebih dahulu, seperti hanya tadi yang saya ilustrasikan tadi tentang kita malam-malam ke rumah sahabat kita atau teman kita ya kayak gitu. Kita minta tolong ke orang lain, otomatis ketika kita ada masalah itu kan yang kita cari pertama kali adalah orang yang kita kenal. Gak mungkin kalau kita minta tolong ke orang yang gak dikenal kayak gitu. Jadi untuk poin pertama ini adalah jaminan ini diberikan hanya kepada para sahabat Tuhan. Kita kenali dulu Tuhan itu siapa. Masa kita minta tolong sama Tuhan tapi kita gak kenali Tuhan. Kita tiba-tiba doa tapi kita gak tahu Tuhan Yesus itu siapa sih. Ngapain kalau gitu kita minta tolong? Jadi yang pertama itu harus kita mengenali Tuhan dulu. Kita cari hadirat Tuhan, kita minta tolong sama Tuhan. Nah, seperti itu. Dan untuk yang kedua, jaminan ini diberikan hanya untuk permintaan-permintaan yang baik. Nah, kita mintanya secara baik-baik. Kita minta tolong ke teman kita. Aku minta tolong dong, badan aku gak enak.
anterin aku ke rumah sakit karena ban motorku kempes. Seorang sahabat yang baik pasti akan membantu sahabatnya ketika tahu teman atau sahabatnya ini sedang kesusahan. Gak mungkin akan dibiarkan begitu saja. Asalkan permintaan kita ini permintaan yang baik. Nah, sama halnya dengan Tuhan. Tuhan pasti akan merespon kita. Ketika Tuhan itu tahu apa yang kita perlukan kali itu, kita mintanya secara baik-baik. Kita datang, kita berdoa, Tuhan bantu aku. Tolong aku Tuhan. Aku minta tolong besok ujian aku dipermudah. Besok diperlancar dengan nilai yang baik. Tapi kalau kita mintanya Tuhan, aku minta besok itu guru pengawasnya itu dibikin tidur aja ngantuk. Soalnya aku mau nyontek, aku bawa contekan. Aku udah pusing banget Tuhan ini sama soal-soal yang besok ini pasti bakal sulit. Ya mana mau Tuhan bantu kita, kita curang kayak gitu. Jadi poin keduanya, jaminan ini diberikan hanya untuk permintaan-permintaan yang baik. Nah teman-teman, Tuhan itu tuh lebih tahu apa yang kita butuhkan dan kita perlukan saat ini. Tapi bisa saja Tuhan itu tidak menjawab permintaan-permintaan doa-doa kita tuh kali itu juga. Mungkin Tuhan akan menjawabnya dengan waktu-waktu yang menurut Tuhan itu lebih tepat. Jadi untuk itu tuh Tuhan tuh mau kita untuk bersabar, untuk bertekun. Karena Tuhan tuh mau apa yang kita inginkan itu seturut dengan keinginan Tuhan juga, seturut dengan kehendak Tuhan juga. Jadi Tuhan itu melatih kesabaran kita. Iman dia itu seperti apa sih? Apakah dia meyakini apa yang dia minta ini itu udah bener? Jadi aku gak mau kasih sekarang, aku mau lihat dia berproses dulu, bersabar dulu. Jadi kita secara pribadi pun perlu merenungkan atau memikirkan kembali permintaan kita sendiri ini. Apakah itu permintaan yang baik dan berkenan kepada Tuhan, ataukah permintaan itu sesuatu yang tidak baik, tidak bermanfaat dan tidak dikenankan oleh Tuhan? Karena pada dasarnya Tuhan itu tidak mungkin memberikan yang buruk teman-teman. Tapi Tuhan itu pasti melimpahkan kebaikannya dalam kehidupan kita. Tuhan itu pasti kasih yang terbaik untuk kita ini, yang mana yang cocok, yang sepadan. Karena Tuhan itu gak ngasih kali itu juga, ya karena Tuhan itu mau kita menunggu, mau kita bersabar, dilihat-lihat dulu, cocok gak ini buat si itu, ini pas gak buat si itu, dia mau sabar gak? Nah teman-teman, ketika kita dalam pergumulan masalah, ketahuilah bahwa ada Tuhan sahabat kita yang selalu dapat kita andalkan. Saat kita mengetuk pintu hati Tuhan, Ia pasti akan merespon kita dengan kasih-Nya, dengan kemurahan hati-Nya. Kalau tidak kali itu juga, yang kita butuhkan hanyalah iman dan kepercayaan kita bahwa sahabat terbaik di saat hidup kita penuh dengan pergumulan, penuh dengan kesesakan, itu hanyalah Tuhan Yesus. Tuhan itu setia dan Ia tidak pernah ingkar janji. Malah kita yang sering tidak setia sama Tuhan, sering lupa sama Tuhan, meninggalkan Tuhan. Kalau udah senang-senang aja, gak pernah bersyukur, udah wes, aku udah happy, terus ngapain bersyukur sama Tuhan? Tapi ketika kita jatuh, kita sedih, kita galau, kita cari Tuhan, nangis-nangis, Tuhan minta tolong. Tuhan itu baik. Tuhan selalu menolong dan mendengarkan kita di setiap waktu. Tuhan selalu ada bagi kita dan mau memberikan apa yang kita perlukan. Makanya Tuhan mau kita datang, kita mengetuk pintu rumah Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan, sama-sama jalan sama Tuhan. Jadi, kita harus lebih sabar lagi teman-teman. Kalau doa kita belum dijawab hari ini, ya kita mengimani, kita berdoa, kita serahkan sama Tuhan. Semoga yang kita minta ini seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi kita sabar dan percaya bahwa apa yang kita minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus pasti akan terjadi. Mari teman-teman,
Jangan malu, jangan sungkan, atau kita merasa gak enak kayak gitu untuk minta sama Tuhan. Dan terlebih jangan pernah menyerah dalam meminta, tapi tekunlah dan sabarlah dalam menantikan Tuhan. Percayalah bahwa apa yang kita minta dalam Tuhan, dalam doa, pasti akan Tuhan berikan sesuai dengan kekayaan dan kemurahannya yang begitu berlimpah. Meskipun tidak kali itu juga, tapi bersabarlah penuh dengan pengharapan. Tuhan pasti akan memberikan semuanya dengan waktu-waktu yang menurut Tuhan itu lebih tepat untuk kita. Tetap semangat, tetap berdoa dan percaya bahwa apa yang kita minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus pasti akan terjadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.